kita memulai pembelajaran kita, saya ingin salah satu siswa membacakan doa, memimpin doa. Ayo, Evata, maju. Iya, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk ketua kelas apa yang hadir tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Rangga ya, siapa lagi? Belum datang. Belum datang. Rangga belum datang. Yang lain? Ada lagi nggak? Oke, udahlah. Oke, sebelum kita memasuki materi, sebelumnya yang ingin menjelaskan ya. Di sini materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah garis singgung lingkaran. Nah, di sini ada 3 pembelajaran. Bapak ini salah satu siswa untuk membacakan ya. Ada yang mau? Ya, boleh? Ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran dengan menggunakan teorema Pythagoras melalui media video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan panjang garis singgung lingkaran menggunakan teorema Pythagoras melalui media video pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tertutup pada garis singgung lingkaran. Oke, dulu silakan duduk boleh ya. Oke, di sini kan ada 3 tujuan pembelajaran ya, yaitu tentang sifat-sifat, panjang, dan menyelesaikan masalah. Nah, dari materi kan adalah garis singgung lingkaran. Di sini untuk anak-anak ada yang tahu nggak tentang lingkaran itu apa aja? Ada busur, ada titik pusat, Pak. Oke, apa lagi? Ada jari-jari, ada diagonal, ada busur. Oke, ada busur. Apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Juring, oke, bagus ya. Nah, kalau untuk definisi lingkaran ada yang masih ingat nggak? Apa? Kumpulan titik-titik. Oke, bagus ya. Ada yang ingat ternyata. Oke. Oke. Nah, di sini ya ada 2 gambar nih. Kita lihat dulu yang pertama nih gambarnya ya. Pertama itu ada gambar apa kira-kira? Ada sepeda, Pak. Nah, coba baca bagian bawahnya apa? Nah, rantai ini kira-kira termasuk ke dalam apa? Rantai dan gearnya itu. Nah, rantainya apa? Gearnya apa? Jari. Garis singgung. Garis singgung. Oke, bagus ya. Ternyata ada yang tahu juga. Oke. Di sini kan kita lihat ya, dari rantai dan gear itu, rantai itu ada di luar dalam lingkaran, di luar lingkaran itu kan. Nah, itu masih dalam garis singgung pas keluar luar. Oke, sebelahnya ya kita lihat ya, di sini ada roda kereta api yang menyentuh rel kereta. Nah, di situ kira-kira di roda itu menyentuh rel itu. Nah, rel itu disebut apa? Disebut apa? Garis singgung. Garis singgung. Garis. Jika roda nih menyentuh dengan rel, apa? Titik potong. Titik singgung. Titik singgung, oke bagus ya. Nah, di dalam roda itu, jika roda menyentuhnya oleh rel, itu rel itu disebut titik singgung. Nah, kita lanjut ya. Ada lagi nih, satu lagi gambar nih, roda dengan rel. Nah, itu kan ada roda dengan rel kan? Itu kira-kira membentuk garis apa? Jika roda nih dari titik pusat roda ke relnya itu kira-kira membentuk garis apa? Dia jari-jari. Nah, terus garis apa? Relnya itu disebut apa? Siku-siku. Siku-siku, Pak. Ya, siku-siku. Siku-siku, Pak. Siku-siku boleh. Nah, itu disebut apa? Jika dia jari-jari dengan rel itu. Tegak lurus, Pak. Nah, bagus. Itu disebut tegak lurus ya anak-anak ya. Dari titik pusat roda itu ke relnya itu disebut garis
tegak lurus. Oke. Sebelum saya membagikan LKPD, saya akan menayangkan video ya. Di sini saya akan menayangkannya. Bisa kalian lihat. Itu adalah video ya, video tentang garis lembung. Mungkin bisa kalian catat tadi ya, apa saja yang dibicarakan. Oke, dan nanti ditulis di LKPD ya. Bapak akan membagikan beberapa LKPD. Sudah ada sesuai kelompok kan? Sudah. Oke, yang perwakilan tolong maju dong. Duduk di belakang kan? Oke ya, itu ada petunjuknya. Bapak jelaskan sedikit ya petunjuknya ya. Cara mengerjakannya itu menggunakan jangka, menggusur ataupun pakai penggaris bisa ya. Diisi juga titik-titik atau kolomnya. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Atau jika ada yang ditanyakan boleh panggil Bapak saja. Kenapa tuh? Sudah semua kan? Sudah ya? Oke. Karena semua sudah selesai mengerjakan, Bapak ini salah satu kelompok untuk maju untuk
setuju mempresentasikan hasil kerjanya ya. Coba kelompok Rahman, Pak Dela, ayo. Ya, maju ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa dilihat itu kan katanya pertanyaannya tadi yang Kak, lingkaran A dan lingkaran B memiliki dua buah garis simbol persekutuan luar. Gambarkan dari simbol persekutuan luar yang lain pada gambar di atas. Nah, di situ kami menggambarnya yang bagian bawahnya itu ada titik E sama titik P. Nah, itu kami garis simbol lainnya. Terus yang B-nya, tentukan panjang garis simbol persekutuan luar CDS jika jarak kedua pusat lingkaran B dan jari-jari masing-masing lingkaran diketahui R dan R besar. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukannya. Nah, kan yang B itu ada segitiga APB. APB. Terus itu membentuk siku-siku di titik P. Berdasarkan teorema Pythagoras, S pangkat 2 sama dengan AP pangkat kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BP kuadrat. Terus sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil kuadrat. Oke, di sini ada yang berbeda nggak jawabannya? Dari Sama. kelompok lain? Sama. Sama ya? Iya, Pak. Oke, Bapak akan sedikit jelaskan. Tadi kan dari gambar pertama itu ya. Nah, jadi pertama gambarnya seperti ini kan. Ada yang diminta adalah lingkaran A dan lingkaran B memiliki dua buah garis simbol persekutuan luar. Maka gambarkan garis simbol persekutuan luar yang lainnya. Pas saja mereka menggambarkan sudah pas ya. Menggambarkan garis simbol lainnya berarti ada di bawah ya. Oke. Nah, terus untuk yang B kita mencari rumusnya nih. Gimana sih cara dia mencari rumusnya? Kita membuat segitiga ya. Ya, kayak seperti ini. Dengan cara mengurangkan jari-jari yang besar dengan jari-jari lingkarannya kecil ya. Oke, paham aja semuanya ya? Paham. Oke. Oke, lanjut dulu. Lalu soal yang nomor 2, dari situ bersumber adalah artikan gambar berikut ini dan jawab pertanyaan di kolom yang diberikan. Garis EF merupakan garis simbol persekutuan dalam bentuk lingkaran A dan lingkaran B. Pertanyaan yang A, lingkaran A dan lingkaran B memiliki dua buah garis simbol persekutuan luar. Gambarkan garis simbol persekutuan luar yang lain pada gambar di atas. Nah, jadi untuk gambar yang A seperti itu. Lalu yang B, tentukan panjang garis simbol persekutuan luar garis CD S jika jarak kedua pusat lingkaran dan dari masing-masing lingkaran diketahui R dan R. Gunakan teorema Pythagoras dan garis batu untuk menemukannya. Jadi segitiga ABD siku-siku di titik G berdasarkan teorema Pythagoras maka didapat B kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BG kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Oke, untuk yang lain sama semua kan jawabannya? Oke, Sama. jadi kurang lebih pengerjaannya sama kayak yang sebelumnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk ya. Berikan tepuk tangan yang untuk kelompok 1 ya. Oke, karena semuanya sudah menyelesaikan LKPD, Bapak ini salah satu siswa untuk menarik kesimpulan ya. Salah satu siswa, coba Cahyo. Ayo, maju ya. Maju. Untuk memberitahu kesimpulannya apa saja. Berdasarkan dari kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan dari kesimpulan kelompok di bawah ini. Di sini saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan garis yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran di satu titik disebut garis singgung, dan titik pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung disebut titik singgung. Ada beberapa sifat yang ditemukan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu garis singgung berpotongan dengan lingkaran di satu titik. Garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung berpotongan tegak lurus. Dan dari satu titik di luar lingkaran dapat dibentuk dua garis singgung yang sama panjang. Kemudian pada kegiatan menentukan panjang garis singgung didapatkan dua rumus untuk menentukan panjang garis singgung melalui garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Kedua rumus tersebut ditentukan menggunakan rumus Pythagoras. Sudah, Pak? Terima kasih Cak, ya, silakan dulu. Sama-sama, Pak. Oke ya, sebelum kita melakukan refleksi, Bapak ingin memberikan tugas individu ke kalian ya. Itu tugas individu ada di belakang LKPD, bisa kalian lihat ya, di paling belakang. Itu satu kelompok satu kan ya. Nah, bisa dibagi ke teman kalian yang melalui WA atau foto gitu ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, di sini saya ada beberapa refleksi. Saya ingin kalian ini mana ya, memberikan keluh kesah atau perasaan hari ini. Oh my god. Nah, saya akan memberikannya ya. Bapak beri waktu 1 menit untuk mengisinya ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, untuk Aldi coba maju dong menyampaikan perasaan hari ini. Perasaan saya hari ini sangat senang. Hal yang membuatku kesulitan hari ini adalah kesulitan saya pada pembelajaran hari ini adalah menggambar garis tambahan pada garis persekutuan. Hal yang kulakukan ke depan setelah mempelajari materi menggunakan rumus yang sudah didapatkan untuk suatu hal yang diberikan di kedepannya. Perbuatan baikku hari ini mengamati penjelasan dengan tertib serta membantu anggota kelompok dalam mengerjakan LKPD. Oke, terima kasih Ali ya. Oke, karena kita sudah selesai ya mempelajari materi hari ini, coba kita beri tepuk tangan dong untuk menjadi ya. Bapak harap kedepannya kalian menjadi aktif ya di kelas ya, terus aktif, oke? Dan nggak terlalu ini ya, berisik kayak hari ini ya. Oke. Untuk topik minggu depan, materi minggu depan, Bapak akan sampaikan yaitu topik lingkaran dan tadi usul lingkaran. Nah, karena kita sudah mau mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, Bapak ini salah satu siswa untuk memimpin doa. Mewan, maju ke depan.